Ohayo minasan. Hari ini kita akan belajar kata kerja bentuk kamus. Dalam bahasa Jepang disebut jishokei. Minasan, kata kerja bentuk kamus dibagi menjadi 3 golongan. Golongan ini dibagi berdasarkan perubahan bentuk konjugasinya. Yang pertama adalah godang doshi. Yang kedua adalah ichidang doshi. Yang ketiga adalah fukisoku doshi. Kelompok yang pertama atau golongan yang pertama adalah godang doshi. Kata kerja ini memiliki akhiran utsuru, mu, nu, bu, ku, gu, su. Kita ulang ya minasan. Utsuru, mu, nu, bu, ku, gu, su. Minasan, sekarang kita akan belajar dari contoh godang doshi. Ya, kalian harus tetap fokus ke huruf depannya ya. Huruf-huruf yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk huruf U, contohnya adalah kau, artinya membeli. Tsu, contohnya motsu, membawa. Ru, contohnya tsukuru, artinya membuat. Mu, contohnya adalah nomu, artinya minum. Kemudian nu, contohnya adalah shinu, artinya mati. Kemudian bu, contohnya adalah asobu, artinya bermain. Kemudian ku, contohnya adalah kaku, artinya menulis. Kemudian gu, contohnya adalah oyogu, artinya berenang. Kemudian su, contohnya adalah hanasu, artinya berbicara. Minasan, kelompok atau golongan yang kedua adalah ichidang doshi. Kata kerja ini lebih mudah diingat dibandingkan saudaranya. Kata kerja ini hanya mempunyai 2 akhiran, yaitu nani-nani iru atau titik-titik iru dan nani-nani eru atau titik-titik eru. Minasan, untuk contoh dari ichidang doshi, untuk yang nani-nani iru atau titik-titik iru adalah bisa. Bahasa Jepangnya adalah dekiru. Meminjam, kariru. Mandi, abiru. Bangun, okiru. Ya, jadi dari contoh-contoh ini akhir katanya adalah huruf iru. Nah, selanjutnya untuk nani-nani eru atau titik-titik eru, contoh katanya adalah makan. Bahasa Jepangnya adalah taberu. Tidur adalah neru. Membuka. Minasan, selanjutnya kelompok atau golongan yang ketiga adalah fukisoku doshi. Kata kerja golongan ketiga ini hanya ada 2 jenis, yaitu nani-nani kuru atau titik-titik kuru dan kata benda plus suru. Ya, jadi nani-nani suru tapi sebelumnya harus kata benda. Minasan, untuk contoh fukisoku doshi adalah benkyo. Ini kata bendanya. Ditambah suru menjadi benkyo suru. Artinya adalah belajar. Kekkong. Ditambah suru menjadi kekkong suru. Artinya adalah menikah. Minasan, selanjutnya adalah mengubah kata kerja bentuk masu ke dalam bentuk kamus. Yang termasuk kata kerja golongan pertama adalah kata kerja yang berakhiran dengan huruf i, ci, ri, bi, mi, ni, ki, gi, shi sebelum kata masuknya. Untuk mengubah ke bentuk kamus, kita tinggal mengubah huruf terakhir sebelum masuk ke kolom U-nya atau ke barisan U-nya. Ya.
Ini untuk huruf I, barisan U-nya adalah huruf U, A, I, U, E, O ya. Terus Ki, untuk Ki itu barisan barisan U-nya adalah Ku, Ka, Ki, Ku ya. Kemudian untuk Gi, barisan U-nya adalah Gu. Untuk Ci, barisan U-nya adalah Cu, bukan Cu ya. Karena untuk Ci ini kan Ta, Ci, Cu, Te, To ya. Barisan U-nya adalah Cu. Begitu seterusnya minasang untuk huruf Bi, Mi, Ni, Ki, Gi, Si ya. Minasang, selanjutnya kita akan belajar mengubah kata kerja bentuk masu ke dalam bentuk kamus. Ya, ini adalah contoh kata kerjanya. Contoh pertama adalah kai masu. Minasang, yang harus diingat kalau kata kerja bentuk kamus ya, sebelum masuknya itu ada huruf yang harus dirubah menjadi U atau bernada U, bukan dirubah menjadi U, maksudnya yang bernada U semua. Ya, contohnya adalah kai masuk. Masuknya dibuang, yang tersisa tinggal kai. Nah, untuk kai ini karena kita rubah ke bentuk kamus, maka menjadi kau. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Maci masuk. Ya, untuk maci masuk, masuknya dibuang, tinggal maci. Ci-nya untuk barisan U, ta, ci, cu. Nah, berarti cu kan? Nah, menjadi matsu. Oke. Contoh yang ketiga adalah hairi masuk. Masuknya dibuang. Kemudian untuk hairi dirubah menjadi hairu. Selanjutnya, asobi masuk. Masuknya dibuang, asobi menjadi asobu. Oke, selanjutnya minasang, untuk mengubah kata kerja dengan vokal E sebelum masuk ke dalam bentuk kamus. Kata kerja masuk dengan kolom E atau barisan E, kalau tadi itu huruf U, nah sekarang barisan E ya. Kalau contohnya itu A, I, U, E, O berarti E-nya, kakiku, keko berarti ke-nya, seperti itu ya, sebelum kata masuknya. Oke, jadi huruf E atau yang bernada E sebelum kata masuknya. Untuk mengubah ke bentuk kamus dari kata kerja ini, kita tinggal mengganti masuk dengan ru. Ya, kalau tadi itu masuknya dibuang, kalau ini masuknya diganti menjadi ru. Ya, oke. Yang termasuk dalam kata kerja ini adalah kata kerja yang terdapat pada kolom E. Ya, ini E, ke, se, te, ne, me, dan seterusnya. Ya, untuk ke berarti kakiku ke, se, sasisu se. Nah, ya, jadi yang barisan yang bernada E. Minasang, untuk contoh kata kerjanya adalah, contohnya di sini ada kata hajime masu. Ya, hajime masu ini sebelum masuknya kan huruf me. Ini tetap ya, gak dirubah. Nah, yang dirubah adalah masuknya. Masuk kita rubah menjadi ru. Hajimeru. Oke. Jadi untuk kata kerja yang bervokal E sebelum masuknya, di sini jadi huruf yang sebelum masuknya jangan dirubah ya minasang, tetap bernada E. Kemudian yang dirubah adalah masuknya. Dirubah menjadi ru. Ya, hajime masuk menjadi hajimeru. Kemudian contoh yang kedua. Suke masuk. Masuknya dirubah menjadi ru, sukeru. Kemudian contoh yang ketiga, age masuk. Masuknya dirubah menjadi ru, ageru. Ake masuk, masuknya kita rubah menjadi ru, akeru. Minasang, selanjutnya adalah di sini coba perhatikan. Ada beberapa pengecualian bentuk kata kerja yang masuk ke dalam kategori kata kerja kelompok 2. Apa saja? Yang pertama adalah ne masuk. Nah, ne masuk di sini menjadi neru. Mi masuk menjadi miru. Oki masuk menjadi okiru. Kari masuk menjadi kariru.
Minasang, untuk materi Jishoke atau kata kerja bentuk kamu saya akhiri ya. Dan jika kalian ada yang belum paham dari materi tersebut, tolong kalian tulis di bawah ya, nanti saya akan jawab. Oke minasang, saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita.